Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alvin Khalif dari kelas 11 IPS 2 akan mempresentasikan tentang konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah aktivitas transaksi yang dilakukan pelaku ekonomi lintas negara dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, menjaga stabilitas harga. Upaya penambahan persediaan barang melalui kegiatan impor barang dari negara tetangga dapat menjadikan persediaan barang tetap terjaga sehingga harga barang di dalam negeri stabil. 2. Menambah devisa negara. Jika ekspor dilakukan suatu negara ke negara lain meningkat, devisa yang masuk ke kas negara semakin meningkat. 3. Memperluas lapangan kerja. Contohnya karena peningkatan permintaan produk tekstil dari negara-negara lain ke Indonesia, produksi tekstil di Indonesia meningkat sehingga membuka kesempatan kerja yang baru. 4. Transfer teknologi. Contohnya dengan banyaknya jasa perbaikan mobil, handphone, dan komputer. Hal tersebut sebagai bagian dari wujud adanya transfer teknologi akibat kegiatan impor mobil, handphone, dan komputer dari luar negeri. 5. Memperluas pasar hasil produksi dalam negeri. Untuk memperluas pasar. 6. Peningkatan kualitas produk. Barang atau jasa yang diperdagangkan harus memenuhi standar baku yang telah ditetapkan. Hal ini mendorong produsen untuk meningkatkan mutu atau kualitas produk yang dihasilkan. Yang ketujuh, meningkatkan daya saing negara di dunia internasional. Perdagangan internasional mendorong suatu negara untuk selalu menciptakan terobosan baru dalam inovasi produk. 8. Mempererat persahabatan antar negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertukaran barang antar negara menjadikan kebutuhan warga negaranya dapat terpenuhi dengan semakin seringnya saling menukar barang dan jasa. Maka persahabatan negara-negara yang terlibat dalam proses pertukaran barang semakin meningkat. Faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. 1. Faktor pendorong perdagangan internasional. A. Perbedaan sumber daya alam. Letak geografis yang berbeda antar negara menjadikan adanya perbedaan dalam sumber daya alam yang dimiliki. B. Perbedaan sumber daya manusia. Kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia satu negara dengan negara lainnya berbeda. C. Keuntungan dari adanya spesialisasi. Suatu negara yang mampu membuat barang tertentu masih memungkinkan mendatangkan barang yang sama dari negara lain. D. Selera atau diferensiasi produk. Perbedaan selera masyarakat dapat mendorong terjadinya hubungan perdagangan internasional. E. Perbedaan teknologi. Perbedaan teknologi yang dimiliki setiap negara mendorong terjadinya perdagangan internasional. F. Kemampuan negara memproduksi barang atau jasa. Kemampuan setiap negara dalam memproduksi suatu barang atau jasa relatif terbatas, seperti modal yang dimiliki. G. Perbedaan biaya produksi. Perbedaan biaya produksi dapat terjadi karena murahnya biaya tenaga kerja seperti di Tiongkok dan India. H. Perbedaan sosial dan kebudayaan. Perbedaan nilai budaya seperti rasa kebanggaan yang tinggi jika menggunakan produk luar negeri dapat mendorong terjadinya perdagangan internasional. Selanjutnya ada faktor penghambat perdagangan internasional. A. Kebijakan proteksi oleh pemerintah. Setiap negara tentu saja berkewajiban melindungi diri dari berbagai kemungkinan yang dapat merugikan perekonomiannya. Dengan melindungi produksi dalam negeri diharapkan negara memperoleh keuntungan dari aktivitas perdagangan internasional. B. Apresiasi mata uang dalam negeri. Perbedaan mata uang antar negara menyebabkan perbedaan nilai mata uang itu sendiri. C. Kualitas sumber daya yang rendah. Rendahnya kualitas sumber daya suatu negara dapat berdampak pada rendahnya mutu produk hasil produksi. D. Perbedaan sistem pembayaran antar negara yang sulit dan risiko yang tinggi. Sistem pembayaran yang berlaku di suatu negara dengan negara lainnya juga tentunya tidak otomatis sama. Jika sistem pembayaran sudah modern, maka importir dan eksportir dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan L atau C sehingga lebih praktis dan aman. Terjadinya perang.
Gejolak politik yang terjadi di suatu negara menyebabkan kegiatan ekonomi penduduknya negara tersebut tidak stabil. F. Proteksi wilayah regional. Organisasi ekonomi pada tingkat regional biasanya akan membuat kebijakan yang mendorong mengembangkan ekonomi negara-negara anggotanya. Salah satunya wujud kebijakannya di antaranya adalah memproteksi produk negara-negara anggotanya dari produksi negara non-anggota atau negara di luar regionalnya. G. Jarak antar negara atau biaya transportasi. Jarak antar negara yang jauh menjadikan biaya transportasi yang tinggi sehingga mendorong harga barang ekspor dan impor menjadi mahal. Kebijakan perdagangan internasional. Pengertian kebijakan perdagangan internasional adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur proses barang atau jasa antar pelaku ekonomi lintas negara. Kebijakan dalam bidang ekspor. 1. Tarif adalah pembebanan pajak terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Tarif dapat digolongkan menjadi biaya ekspor dan biaya transito. 2. Subsidi. Dalam kebijakan ini, pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan untuk memproduksi barang-barang atau jasa. Dengan demikian, biaya produksi bisa ditekan sampai produksi dalam negeri menjadi lebih murah dan bisa bersaing dengan produksi luar negeri yang lebih mahal harganya. 3. Dumping adalah kebijakan yang menetapkan harga jual barang di luar negeri lebih murah dibandingkan dengan harga di dalam negeri. Tujuan kebijakan dumping adalah menguasai pasar luar negeri. 4. Diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah penetapan harga yang berbeda terhadap suatu jenis barang dengan tujuan negara yang berbeda. Diskriminasi harga dapat terjadi karena adanya perang tarif. Kebijakan dalam bidang impor. 1. Larangan impor. Larangan impor yang dikenakan pada jenis barang tertentu bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri. Dengan demikian, barang-barang produksi dalam negeri terlindungi dari serbuan impor barang sejenis. Kuota adalah pembatasan mutlak terhadap jumlah fisik impor barang tertentu selama waktu tertentu. Dengan diberlakukannya kuota, jumlah barang impor yang masuk dapat dikontrol atau dikendalikan. Tujuan kebijakan perdagangan internasional. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui peningkatan kegiatan ekspor serta berusaha menekan kegiatan impor. Hal tersebut diharapkan dapat melahirkan surplus perdagangan internasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 2. Melindungi produksi dalam negeri. Melindungi produksi dalam negeri dapat dilakukan melalui pelarangan aktivitas ekspor atau impor terhadap barang tertentu. 3. Menyehatkan neraca pembayaran. Setiap negara menghendaki neraca pembayarannya selalu surplus, tetapi tidak menutup kemungkinan suatu negara akan mengalami neraca pembayaran defisit. Adanya kebijakan perdagangan internasional diharapkan dapat menghindari kondisi defisit neraca pembayaran. Caranya dengan berusaha meningkatkan ekspor dan sekaligus menekankan impor dengan berbagai cara seperti pemberlakuan kuota impor, tarif impor, dan larangan impor.